nanti mungkin akan ada seorang pengganti. Terutama di saat-saat setelah pernikahan antara Alia dan Thorik ini terjadi. Tapi ini sepertinya adalah seseorang yang juga sementara. Selama Fuji ini masih mendengarkan kata-kata dari netizen, orang-orang yang saat ini itu mengaitkan, yang ada adalah tetap sakit hati. Walaupun dalam wajahnya, pernyataannya itu enggak, tapi kalian yang perempuan pasti merasakan. Dan kalau ternyata hubungan mereka dan pertunangan ini hanya untuk menyenangkan netizen atau buat konten, perceraian bukan sesuatu yang mustahil. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya berjumpa dengan sahabat lama saya, SG Entertainment, yang di awal-awal karir dulu ini membantu sekali karir saya di bidang YouTube dan broadcast di dunia maya ini. Dan saya ingin membahas sesuatu yang berhubungan dengan artis, tapi yang sedang in sekarang ini. Nah, kita coba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari SG Entertainment mengenai, kita akan bahas siapa nih? Luna Maya? Siapa? Fuji. Fuji. Karena mantannya udah mau married kan? Fujianti Utami. Nah, seperti apa? Apa yang akan dirasakan? Dan bagaimana suasana hatinya saat nanti melihat kemegahan pernikahan antara Alia dan Thorik? Gimana, Mas? Ya gimana setelah sang mantan udah mau married, dia seperti apa? Nah ini karena spesial saya langsung tarikan 3 kartu secara langsung. Page of Cups. Yang pertama tentu saja ya, dia sebenarnya saat ini itu berusaha menutupi kegalauan hatinya dengan kesibukan-kesibukan dan pekerjaan yang saat ini sedang dilakoni. Dia berusaha sekali untuk tidak terlihat terpengaruh. Padahal sebenarnya hatinya ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh para fans-fansnya ini tadi. Apa yang terjadi di beberapa minggu yang lalu saat Alia didapuk jadi bridesmaid ya dari Mahalini, itu sebenarnya juga dirasakan sepertinya oleh Fuji. Nggak segampang itu kayak dia santai-santai saja dan membiarkan ini. Tapi apa yang dikatakan oleh para fans ya ini sebenarnya sesuatu yang juga dirasakan. Maka kalau mau melihat perasaan hatinya, kita bisa mendengarkan mayoritas fansnya ini berkata apa itu yang terjadi. Dan selain itu juga adanya sebuah di saat-saat menuju pernikahan Thorik, dia mengingat kembali masa-masa dulu saat bersama. Dan ini sesuatu yang wajar, dan kalau kalian wanita, kalian pasti merasakan juga. Saat ex atau mantan kita ini menuju ke pernikahan, semakin merasakan rela nggak ya, rela nggak ya. Bahkan kalau Fuji ini bisa bertanya kepada peramal seperti saya, itu sama seperti wanita-wanita yang banyak bertanya kepada saya, jadi klien saya, yang masih menanyakan tentang mantannya. Walaupun mereka ini mengaku teman-temannya udah nggak peduli, nggak punya perasaan, udah bodoh amat dan go to hell sama orang yang dulu pernah disayanginya, tapi ternyata mereka ini belum move on. Wanita tidak akan pernah move on dari mantannya, percayalah. Dan mereka akan membandingkan dirinya dengan kekasihnya yang sekarang, istrinya yang sekarang. Mengatakan kepada dirinya bahwa dia ini lebih baik. Tapi jika memang lebih baik, kenapa nggak memilih dia? Nah ini adalah satu hal yang terus menerus akan muncul, mengganggu, sampai akhirnya mungkin akan menemukan seseorang yang akan bisa menggantikan. Nah saya melihat bahwa orang ini akan ada, dan dia juga memiliki keajaiban-keajaiban yang akan menyerupai, bahkan mungkin lebih dari Thorik Halilintar. Kira-kira seperti itu perasaan yang akan terjadi hingga hari pernikahan nanti akan terjadi. Jadi dia akan dapat sosok pengganti ya? Sosok pengganti jelas akan didapatkan. Dan walaupun itu nggak secara langsung ya sosok penggantinya, tapi saya merasakan bahwa sosok pengganti ini juga nggak kalah pamor dengan si Thorik ini tadi. Sosok pengganti ini sepertinya adalah seseorang yang saat ini sudah ada dalam kehidupan Fuji. Bahkan mungkin masyarakat sudah mengetahui sosok ini. Tapi memang belum ada sebuah pergerakan yang membuat mereka ini akan bersama dalam waktu dekat. Tapi saya rasakan memang ini butuh seorang comblang yang akan bisa mempertemukan dan membuat rasa di antara mereka ini saling menyala gitu. Untuk bisa saling bertautan.
Nah, kita menanti satu orang ini tadi. Apakah dia adalah seseorang yang kayak kalau antara Alia dan Thorik ini Aurel? Nah, atau dia ini adalah seseorang yang mungkin saja nggak ada hubungan keluarga, tapi kita akan menantikan dan itu sepertinya akan terjadi walaupun nggak di tahun ini. Nah, nanti mungkin akan ada seorang pengganti, terutama di saat-saat setelah pernikahan antara Alia dan Thorik ini terjadi. Tapi ini sepertinya adalah seseorang juga sementara, kayak buat ngasih tahu kalau lu move on, gue juga move on. Tapi bukan dia. Jadi bisa dipastikan sepertinya pria setelah pernikahan Thorik dan Fuji itu bukan yang akan menikah dengan Fuji, tapi ya akan bisa sedikit menyembuhkan luka yang dialami saat keduluan oleh mantan nikah. Dari kalangan selebriti atau atlet atau apa untuk yang penggantinya? Bukan atlet, sepertinya influencer. Mungkin lebih mirip seperti Ria Ricis dulu. Terus solusinya apa sekarang dengan si Fuji, apa yang dilakukan sih sebenarnya? Kalau ditanya solusinya ya move on, udah lupain, lihat apa yang bisa dikerjakan dan ya berterima kasih aja kepada apapun yang saat ini itu dia dapatkan. Karena di luar dugaan, saya sebenarnya melihat bahwa Fuji dan Thorik ini nggak cocok. Fuji sekarang itu nggak cocok dengan keluarga Halilintar. Ini akan jadi satu hal yang akan malapetaka lah kalau malah akan dengan Fuji. Tapi Fuji nanti dengan Fuji sekarang berbeda ya. Nah, saya katakan demikian karena Fuji ini masih mencari sesuatu yang dia ingin dapatkan. Jadi sepertinya mobil yang BMW listrik itu, yang dia punya, rumah puluhan miliar, itu belum tercapai sesuatu yang dia inginkan. Tapi yang dia kejar ini bukan sesuatu yang sifatnya itu materi. Mungkin lebih mirip Sandra Dewi yang bisa menikah di Disney. Ada satu keinginan di dalam hati dari saat dia kecil, ini belum tersampaikan. Nah, ini yang ingin dia kejar dulu. Nah, maka dari itu kayaknya sebenarnya ya sudah, memang ini yang terbaik. Dia nggak sama Thorik. Dan kalau ditanya lagi di sini, saya katakan juga sebenarnya selama Fuji ini masih mendengarkan kata-kata dari netizen, orang-orang yang saat ini itu mengaitkan, yang ada adalah tetap sakit hati. Walaupun dalam wajahnya, pernyataannya itu enggak, tapi kalian yang perempuan pasti merasakan lah seperti apa hancurnya seorang wanita yang diduluin oleh eksnya menikah dengan seseorang yang dibanding-bandingkan dengan dirinya ini tadi. Fuji sekeren apapun, seterkenal apapun, tetap seorang wanita yang rapuh, penuh ketidakpastian yang ingin ditanyakan, dan hal-hal di masa depan yang ingin diketahui. Seperti kalian. Ya, itu kalian. Kalau ini sendiri, Thorik sama Alia, seperti apa kecocokan segala macam? Aduh, ini dia. Ini harusnya jadi satu konten yang berbeda lagi, tapi bukan kartu yang baik. Bukan saya mendoakan yang enggak-enggak, tapi untuk saat ini. Kalian googling sendiri lah ya, Seven of Cups ini artinya apa. Jadi kalau saya lihat itu sepertinya apa yang mereka lihat terhadap sosok yang saat ini ditunanginya ini, itu belum kesemuanya yang dia dapatkan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu harus dikupas lagi untuk mengetahui lebih dalam tentang orang yang akan dinikahinya dan disumpah untuk hidup bersama-sama sampai akhir hayat nanti. Apa yang diketahui ini baru mungkin sekitar 5 sampai di bawah 10%. Masih 90% dan banyak kejutan. Kalau ternyata nanti dijalani, akan bisa menimbulkan polisi-polisi tidur, jalan-jalan yang berliku, becek, dan juga mungkin harus jurang yang harus dilalui. Jadi Dan belum mengenal ya 100%. lebih dari itu, ini saya lihat di sini ada kartu The Tower. Kalau ternyata gagal melihat ini, dan kalau ternyata hubungan mereka dan pertunangan ini hanya untuk menyenangkan netizen atau buat konten, perceraian bukan sesuatu yang mustahil. Perpisahan di antara mereka. Ini nggak saya doain loh ya. Jadi jangan, ini Darko di sini kok doain orang buat cerai. Apa-apaan sih? Silahkan kalian dengan itu. Tapi saya katakan jangan kalian menikah gara-gara orang tua kalian pengen nikah, ustadz kalian pengen nikah, netizen pengen kalian nikah, jodoh-jodohin. Itu sesuatu yang nggak real gitu loh. Saat netizen nggak ada, saat orang-orang yang menjodohkan kalian ini nggak ada, di kamar tidur kalian berdua,
lupakan hubungan seksual yang erotis dan enggak. Saat kalian berdua benar-benar ngobrol, itulah saat yang sesungguhnya. Bisa nggak hidup bareng? Ingat loh, sampai akhir hayat. Dan ini nggak kayak di konten-konten YouTube. Ini nggak kayak saat muncul pakai baju yang terbaik di premier film atau anugerah apa untuk pasangan yang terapa seperti itu. Enggak. Coba cari tahu. Cocok atau enggak. Saya nggak bilang mereka ini jelek. Baik sama baik kalau nggak cocok, bisa jadi jelek. Nah, harus diketahui sebelum benar-benar akan menentukan menikah. Dan sebelum menikah ini benar-benar coba dicari tahu. Benar dia yang terbaik atau ada yang lainnya. Dan kalau ada yang lainnya, selesaikan dulu dengan orang ini sebelum kemudian kita melabuhkan hati dan komitmen kita kepada siapapun yang akan kita nikahi. Jangan sampai hal-hal di masa lalu ini kemudian akan muncul, mencengkram kita, dan menarik kita kembali dan keluar dari pernikahan itu tadi. Maka hal seperti ini harus dipastikan. Dan ini nggak cuma untuk Thorik dan Alia. Untuk kalian semua yang akan menikah dalam waktu dekat. Pastikan masa lalu kalian udah beres, kelar, selesai, end. Dan pastikan kalian mengenal siapa calon kalian. Dan jangan menikah karena dijodohin, ya kalaupun ta'aruf karena keinginan kalian gitu loh. Dan tahu bahwa resiko ini memang harus diambil. Itu tadi yang saya bacakan. Kembali lagi, silahkan kalian berasumsi apa terhadap saya. Saya juga nggak membuat sensasi tentang ini, tapi ini sesuatu yang harus kita pelajari. Semua hal-hal yang berkaitan dengan artis dan selebriti bisa saja menimpa kita. Karena mereka juga manusia. Dan nggak ada yang salah dengan mempelajari dan melihat agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Apakah Luna Maya akan menikah dengan Maxime Bouttier? Dan akankah pernikahan Syahrini dan Reno Barak akan langgeng karena direkatkan oleh bayi yang akan lahir di antara mereka? Mungkin kita akan bahas lagi di konten yang berikutnya. Tetap di SG Entertainment, di mana kalian harus subscribe dan bagikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa dan